Kita semua lahir sebagai minimalis. Waktu kita datang ke dunia ini, kita nggak bawa apa-apa. Orang tua kita yang kemudian memberikan kita pakaian supaya kita merasa hangat, memberikan air susu supaya kita nggak lapar, kemudian mereka membaringkan kita di tempat tidur yang nyaman supaya kita bisa beristirahat. Waktu itu kita belum tahu apa itu keinginan. Kalau kita butuh sesuatu, yang kita tahu kebutuhan nih. Kalau kita butuh sesuatu, kita nangis. Baik, kalau perlu sesuatu nangis. Kalau lapar, nangis. Kalau kedinginan, nangis gitu ya kan. Tapi kemudian kita beranjak jadi anak-anak. Waktu kita jadi anak-anak, kita mulai bisa memilih. Kita mulai tahu apa itu keinginan. Dikasih mainan, seneng banget dikasih mainan. Main sebentar, lirik mainan yang lain, kemudian main lagi yang lain gitu ya. Mudah merasa bosan. Nah, pernah gak kita berpikir, kenapa sih manusia itu bisa merasa bosan dengan barang yang kita punya? Jadi gini, otak kita terdiri dari neuron-neuron ya, yang berfungsi untuk memproses setiap informasi yang masuk ke dalam otak dan kemudian menghasilkan stimulus-stimulus. Contoh nih, kalau misalnya kita mau berenang, pertama kali kan kaki kita masuk ke dalam air di kolam. Waktu kaki kita masuk, kita kaget, dingin gitu kan? Kok dingin nih? Itu ada informasi yang masuk tuh ke dalam otak kita, memberikan informasi bahwa temperatur dari tanah yang sebelumnya kita injak dengan air di dalam kolam itu beda gitu. Jadi kita pertama kali kaget, tapi setelah beberapa lama kita ada di dalam air itu, kita jadi terbiasa. Jadi rasa dingin yang tadinya bikin kita kaget, sekarang udah nggak mengganggu kita lagi. Kita tenang udah, karena memang udah terbiasa dengan dinginnya. Sama tuh kayak waktu kita pertama kali beli barang baru. Contoh misalnya kita beli handphone baru. Waktu kita beli handphone baru, wah rasanya seneng banget tuh pertama kali buka boxnya gitu ya. Kemudian lihat isinya ada apa aja, terus gitu lihat handphonenya, buka handphonenya, pelajari fitur-fiturnya, membuat ada satu rasa bahagia yang keluar gitu. Tapi kemudian setelah 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, handphone ini udah jadi terbiasa banget buat kita. Kita udah ya udahlah, nggak ada yang istimewa lagi gitu. Sampai akhirnya kita mulai melirik lagi, ada handphone keluaran baru lagi. Dan kemudian kita mulai kepingin lagi nih untuk beli lagi handphone yang baru. Sama juga kayak waktu kita beli baju. Waktu kita datang ke mall, lihat baju di etalase toko. Wah, seneng banget liatnya. Ih, keren loh, keren. Masuk ke dalam toko. Begitu masuk ke dalam toko, ambil, coba ke fitting room. Masuk ke fitting room, coba-coba. Bagus nih, bagus. Langsung ke kasir, terus bayar. Sampai di rumah bawa belanjaan kan, sampai di rumah. Terus mulai kita di depan kaca, kita ngaca-ngaca pakai baju baru. Stimulus juga tuh, kita baru punya sesuatu yang baru lagi. Kemudian setelah 2-3 kali pakai, kemudian abis itu baju itu ada di tumpukan dan susah untuk ditemukan lagi. Dan abis itu kita lupa dan kita nggak pernah pakai lagi. Ya, itu sebabnya kenapa kita seringkali bosen dengan barang yang kita punya, karena otak kita tidak memberikan stimulus baru lagi. Nah, coba sekarang kita perhatikan barang-barang di sekitar kita. Barang-barang itu waktu pertama kali kita ketemu pasti sangat kita inginkan, sampai akhirnya kita memutuskan untuk membeli. Tapi sekarang kehadiran mereka udah kayaknya biasa banget gitu ada di sekitar kita, sampai akhirnya udah nggak rasa istimewa lagi dengan barang-barang itu. Ya, mungkin karena barang itu udah nggak ngetren lagi, atau mungkin kitanya memang udah bosen, atau selera kita yang berubah. Kita butuh stimulus baru di otak kita untuk bisa membuat kita jadi bahagia. Makanya kita cenderung untuk menginginkan lebih dan lebih lagi, sampai akhirnya barang-barang di rumah kita jadi numpuk, jadi banyak banget. Kalau kita terus berpikir bahwa kebahagiaan itu datangnya dari barang yang kita beli, siklus ini akan terus berulang, ya. Beli, bosan, beli lagi. Beli, bosan, beli lagi, gitu ya. Lalu harus gimana dong? Konsep hidup minimalis menekankan supaya kita hidup dengan penuh kesadaran, mindful. Jadi kita harus benar-benar tahu kenapa kita menginginkan sesuatu. Jangan hanya menginginkan sesuatu untuk memberikan stimulus baru di otak kita, atau memberikan trigger supaya kita bahagia. Jangan seperti itu. Kita harus bisa menempatkan bahagia tepat pada tempatnya. Bahagia itu bukan datang dari barang yang kita miliki, tapi bahagia itu datang dari hidup itu sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Dengan penuh kesadaran kita mengambil alih pikiran kita bisa mendefinisikan apa arti kata cukup. The Minimalist, Joshua Wilburn dan Ryan Nicodemus buat satu quote yang bagus tentang hal ini. Mereka bilang gini, less than enough is depriving,
More than enough is indulging. Enough is the sweet spot in the middle. Jangan hidup kurang dari cukup, nanti kamu akan merasa hidup kamu nggak lengkap dan kamu jadi nggak bahagia. Tapi jangan juga hidup lebih dari cukup, nanti kamu jadi manja dan kamu akan terus merasa kurang. Hiduplah dengan rasa cukup. Rasa cukup orang yang satu dengan orang yang lain itu beda. Kamu yang mesti tentukan di mana letak rasa cukup kamu. Hidup minimalis bukan berarti menghilangkan apa yang penting dalam hidup. Hidup minimalis justru menghilangkan apa yang tidak penting supaya kita bisa fokus pada hal-hal yang penting. Seperti yang saya bilang di awal video ini, waktu kita datang ke dunia ini, kita datang sebagai minimalis. Kita nggak bawa apa-apa. Dan nanti waktu kita pulang, meninggalkan dunia ini, kita juga pulang sebagai minimalis. Kita juga nggak bawa apa-apa. Semua yang kita miliki di bumi ini akan kita tinggalkan. Karena itu jangan terlalu terikat dengan dunia dan segala keindahannya. Kita harus bisa hidup dengan rasa cukup, sehingga hidup ini akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Dari dulu sebetulnya saya orangnya sederhana, nggak banyak neko-neko lah. Saya nggak terlalu suka barang-barang bermerek, tapi saya memang suka banget tetap belanja gitu ya. Seneng beli barang-barang yang saya inginkan gitu. Window shopping, lihat-lihat barang yang bagus-bagus, terus saya beli, itu masih suka saya lakukan. Nah, waktu saya belajar soal gaya hidup minimalis ini, saya tertarik banget gitu. Saya langsung mikir, wah asik banget ini gaya hidup ini, karena kita jadi nggak terlalu berat gitu jalani hidup dengan barang yang jumlahnya sedikit. Nah, jadi dimulai dari tahun 2008 waktu saya sama suami memutuskan untuk beli rumah sendiri. Setelah kita 8 tahun menikah, lalu akhirnya kita memutuskan untuk beli rumah. Nah, satu konsep di pikiran kita itu waktu itu, kita harus beli rumah yang kecil dan tidak banyak barang gitu kan. Jadi akhirnya nih, puji Tuhan, kami akhirnya dapatkan satu rumah yang jaraknya juga nggak terlalu jauh dari rumah orang tua, sehingga kami juga bisa sering-sering liatin orang tua juga kan. Jadi rumahnya juga sesuai dengan konsep kami, kecil dan nggak terlalu banyak barang. Kami dari dulu nggak pakai asisten rumah tangga, jadi semuanya kami kerjakan sendiri. Nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, semua ada tugasnya masing-masing. Jadi kita biasakan, habis makan harus cuci piring sendiri. Udah gitu kemudian masing-masing itu udah ada tugasnya. Kalau udah selesai, misalnya dari luar gitu ya, sepatu taruh langsung di tempatnya gitu. Kemudian baju langsung dicuci, taruh di cucian. Kemudian habis nyuci, habis dijemur, kemudian baju langsung dilipat aja. Nanti aja disetrikanya pada saat kita mau pakai gitu. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang kita berlakukan di rumah supaya kita punya tugas masing-masing. Memang sih waktu anak-anak kecil itu agak susah menerapkan gaya hidup minimalis, karena kan tahu sendiri ya, anak-anak kan mereka berantakan biasanya ya kan. Kalau habis main nggak taruh barang-barangnya di tempatnya lagi, mainannya dibiarin berantakan, biasalah anak-anak gitu. Nah, memang ngajarinnya agak susah gitu, tapi kita biasanya waktu itu kita pakai menerapkan sistem good point bad point. Jadi biar gampang, kita nggak usah teriak-teriak gitu ya. Jadi saya sama suami kita bikin kayak dari satu karton besar gitu, kita bagi dua, lalu kita tulisin good point bad point. Nah, habis itu baru kalau seandainya anak mau membereskan mainannya setelah selesai main, kita kasih good point. Kalau mereka sembrono nggak mau beresin mainannya, kita kasih bad point. Nanti setelah dan nggak cuma berlaku untuk beresin mainan aja, tapi segala sesuatu yang mereka lakukan lah gitu. Kita ajarinnya pakai itu. Setelah 3 bulan good pointnya nanti kita hitung. Setelah dihitung, mereka bisa nanti tukerin dengan hadiah-hadiah seperti yang mereka mau. Atau mungkin mereka bisa tabung, mereka bisa melakukan pokoknya apa yang selama ini mereka inginkan, kita sama-sama diskusikan, kemudian kita gantikan dengan bentuk good point tadi jadi hadiah gitu. Kami juga mengajarkan mereka tentang nilai suatu barang. Jadi kayak misalnya kalau membeli barang itu yang kualitasnya bagus, tapi kemudian nggak harus gonta-ganti terus. Kayak misalnya HP ya, kalau handphone kan biasa dong, kalau anak-anak di sekolah kan mereka saling membandingkan handphonenya satu sama lain gitu. Anak-anak kami nggak perlu ganti-ganti handphone terus-menerus gitu. Setiap kali ada handphone keluar baru terus harus ganti, enggak.
kami menekankan sama mereka nih, handphone itu untuk komunikasi aja ya, jadi nggak boleh ganti-ganti terus. Kalau masih bisa dipakai nggak perlu diganti gitu. Dan mereka ngerti banget, anak-anak sampai hari ini pun mereka tahu bahwa mereka nggak harus terus mengikuti tren, nggak harus terus mengikuti apa yang teman-temannya punya gitu. Jadi mereka mencukupkan diri mereka dengan apa yang ada pada mereka. Nah, lanjut tahun 2014, saya mendengar firman Tuhan di gereja yang betul-betul membuat saya semakin yakin dengan gaya hidup ini. Firman Tuhannya bilang gini, bahwa hidup ini sebetulnya hanya sementara. Kita mampir aja di dunia ini 70-80 tahun. Karena itu kita nggak boleh terikat dengan dunia dengan segala keindahannya. Ini buat saya eye-opening banget. Karena memang saya baru, oh iya betul juga ya, kita hidup di dunia ini kan cuma sementara aja. Nggak perlulah kita untuk terlalu terikat sama barang-barang. Manusia itu kerja dari pagi sampai malam, cari uang sebanyak-banyaknya, beli ini, beli itu. Kemudian sesudah itu untuk pamer ke orang-orang, biar kelihatan keren, sampai hutang sana sini. Padahal hatinya jadinya nggak damai. Buat apa gitu? Toh kita hidup cuma sementara, nanti juga kita pada saat meninggalkan dunia ini, toh kita tidak akan membawa barang-barang yang kita punya kan. Sejak itu saya makin serius menjalani gaya hidup minimalis ini. Punya suatu barang, bersyukur. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya barang belum perlu diganti, kalau belum rusak, ya udah nggak perlu beli yang baru. Kalau udah punya satu jenis barang, nggak perlu lagi beli duplikatnya. Jadi saya cuma hidup dengan barang-barang yang memang masih saya gunakan. Sering-sering saya beres-beresin barang-barang, lihat-lihat lagi nih kalau ada beberapa barang yang udah berapa bulan saya nggak pakai, lebih baik saya donasikan buat orang yang membutuhkan. Barang itu cuma diem aja di lemari saya, buat apa? Lebih baik saya kasih ke orang yang memerlukannya gitu kan. Jadi saya makin yakin dengan gaya hidup minimalis ini. Saya yang tadinya susah nabung, akhirnya jadi bisa nabung, bisa investasi. Saya yang tadinya susah punya waktu untuk keluarga, sekarang jadinya punya banyak waktu untuk keluarga. Yang tadinya uang yang kita perlukan, yang kita punya itu kita pakai untuk beli barang-barang, lebih baik dipakai untuk liburan juga kan dengan keluarga. Jadi memorinya itu lebih tahan lama gitu. Saya tidak pernah menyesal memilih gaya hidup ini, walaupun sih tidak sempurna sih, karena seorang minimalis yang satu dengan minimalis yang lain itu bisa beda cara jalaninnya. Karena apa yang penting buat seorang yang satu tidak sama dengan yang penting bagi orang yang lain. Jadi yang penting buat saya mungkin nggak sama dengan yang penting buat kamu. Jadi itu bisa beda-beda. Tapi yang penting adalah kita betul-betul melaksanakan segala sesuatu ini karena kita tahu bahwa hidup ini punya nilai. Hidup ini hanya sementara. Buat apa kita punya banyak barang yang cuma menu-menuhin rumah kita yang nggak kepake, tapi kemudian juga sebetulnya bisa kita berikan kepada orang lain. Kita buat apa kita buang-buang uang kita untuk beli ini itu yang sebetulnya cuma kita pakai beberapa kali aja. Lebih baik uangnya kita pakai untuk hal-hal yang lebih penting. There are two ways to be rich. One is by acquiring much, the other is by desiring little. Ada dua cara untuk menjadi kaya. Yang pertama adalah dengan memiliki lebih banyak, sementara yang kedua adalah dengan menginginkan lebih sedikit. Dunia mengajarkan kita untuk memiliki lebih banyak. More is better. Setiap hari kita dibombardir dengan iklan dari berbagai macam produk. Waktu kita nonton TV ada iklannya. Waktu kita dengar radio ada iklannya. Waktu kita nonton YouTube pun ada iklannya. Waktu kita melakukan berbagai macam hal ada iklan, bahkan kalau kita lihat IG, sosial media ada iklan juga gitu di situ. Ya kita jadinya pengen lebih, kita kerja keras sampai bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan. Udah punya rumah, pengen punya rumah yang lebih besar. Udah punya mobil, pengen punya mobil yang lebih keren. Udah punya handphone, pengen punya handphone yang lebih canggih. Semuanya supaya kita kelihatan lebih baik di depan orang lain. Manusia nggak pernah puas, selalu menginginkan lebih dan lebih. Sebetulnya kita bisa memilih cara yang kedua untuk menjadi kaya, seperti yang dikatakan quote yang tadi, yaitu dengan cara menginginkan lebih sedikit. Jadi bahagia itu kan sebetulnya tidak ditentukan hanya oleh materi aja. Bahagia itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Karena itu makanya minimalisme bisa mengubah hidup kita. Bisa mengubah cara kita berpikir, bisa mengubah cara kita mengatur keuangan, cara kita berhubungan dengan orang lain. Banyak hal yang bisa diubahkan lewat gaya hidup minimalis ini.
Dengan gaya hidup minimalis, kita tidak lagi menginginkan dunia dengan segala keindahannya. Kenapa? Karena fokus hidup kita berubah. Kita hanya memikirkan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Dalam hal apa aja sebetulnya perubahan itu akan kita rasakan. Perubahan karakter, kita mulai fokus pada pengembangan diri. Kita memaksimalkan semua potensi yang kita punya. Hal-hal yang dulu mungkin kita abaikan, sekarang sudah mulai jadi perhatian kita. Kita yang dulu mungkin boros, suka menghambur-hamburkan uang, kita seringkali ingin memuaskan keinginan-keinginan kita dengan membeli berbagai macam barang. Kita berkompetisi dengan teman-teman, orang-orang di sekitar kita untuk bisa kelihatan siapa sih sebetulnya yang paling keren gitu ya. Tapi sekarang semua itu udah gak penting lagi buat kita. Kita jadi lebih hemat, kita jadi lebih mudah bersyukur, kita jadi lebih senang berbagi. Yang kedua, perubahan rutinitas. Kita yang dulu suka bangun siang, gak ngapa-ngapain, membiarkan rumah berantakan. Sekarang bahkan tanpa bantuan alarm sekalipun kita bisa bangun pagi, duduk, berdoa, dan berterima kasih sama Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk semua yang kita punya saat ini. Kita yang dulu suka nongkrong sama teman-teman kita pulang kerja, misalnya nongkrong sampai malam, ketawa-ketawa, ngomongin orang, kemudian jelek-jelekin orang, bully-bully orang. Sekarang udah nggak kepingin lagi melakukan itu. Kita lebih baik karena kita tahu nih kita ini sedang memfokuskan diri pada yang penting dalam hidup kita. Jadi kita prefer untuk ada di rumah dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita sayang. Yang ketiga, perubahan tujuan hidup. Kalau dulu kita selalu fokus bagaimana caranya supaya kita bisa jadi kaya raya. Tujuan hidup kita supaya kita dihormati oleh banyak orang. Sekarang semua itu udah gak penting lagi. Tujuan hidup kita berubah. Fokus kita bukan lagi pada barang, bukan lagi pada hal-hal yang kita punya. Tapi bagaimana hidup kita ini bisa memberi arti bagi orang-orang di sekitar kita. Gimana hidup kita ini juga bisa jadi berkat gitu. Hidup kita dengan apa yang kita punya, kita bisa berikan buat orang-orang yang kita sayang gitu. Jadi fokus hidup kita jadi berubah. Gaya hidup minimalis dapat mengubah hidup kamu. Kita mulai dari perubahan mindset. Mindsetnya mesti benar dulu. Kita mesti bisa menempatkan bahagia pada tempatnya yang sesungguhnya. Bahagia bukan ditentukan dari barang yang kita beli, bukan ditentukan dari barang yang kita punya, tapi bahagia ditentukan dari dalam hati kita sendiri. Itu dulu, itu mesti benar. Jangan langsung mengubah gaya hidup, tapi mindset kita dulu yang mesti kita benerin. Yang kedua, mulai perhatikan prioritas-prioritas dalam hidup. Gaya hidup minimalis itu hanya sebagai alat, ya. Seperti sebuah kaca pembesar. Kalau kaca pembesar kita lihat gitu, kita bisa melihat segala sesuatu jadi lebih jelas, jadi lebih besar. Mulai dari itu kita singkirkan hal-hal yang gak penting dalam hidup, lalu kita fokus pada hal-hal yang penting gitu. Nah, setelah kita tahu apa yang jadi prioritas dalam hidup kita, kita bangun hidup kita berdasarkan prioritas-prioritas itu. Nah, apa sih yang jadi prioritas kamu? Coba tulis di kolom komen di bawah. Bisa aja berupa keluarga, kemudian kesehatan, atau hati yang tenang, hobi, atau kreativitas. Apa yang jadi prioritas dalam hidup kamu? Jadi gaya hidup minimalis itu hanya alat aja untuk membantu kamu menempatkan prioritas itu di tempat yang tepat. Perhatikan bagaimana kita menggunakan waktu. Pada saat kita belanja lebih sedikit, mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi juga lebih sedikit juga mengeluarkan uang. Karena itu kita kerjanya juga nggak harus terlalu ngotot banget. Ada waktu yang bisa kita siapkan untuk bisa bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Ada waktu untuk ngopi sama orang tua, atau mungkin bisa waktu untuk santai sama pasangan, ngobrol-ngobrol, bisa main sama anak-anak, bisa menekuni hobi. Jadi ada waktu-waktu khusus yang bisa kita siapkan untuk bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita sayang. Dengan begitu, waktu kita jadi berkualitas saat ada work and life balance gitu. Usahakan pengeluaran lebih sedikit daripada penghasilan. Spend less than you earn. Setiap bulan pada saat kita terima gaji, usahakan kita bisa menyisihkan sekian persen dari gaji yang kita terima untuk investasi atau tabungan gitu. Ya, setiap orang ingin mencapai satu titik financial freedom. Titik financial freedom itu dimana kita sudah bebas dari hutang dan kita bisa menabung untuk masa depan kita. Tapi sebenarnya untuk kita bisa sampai di titik itu, titik financial freedom ini sebetulnya bukan ditentukan dari besarnya gaji kita,
tapi ditentukan dari bagaimana cara kita menggunakan gaji kita setiap bulan. Itu sih, ada orang yang gajinya 50 juta setiap bulan, tapi habis aja selalu. Kemana habisnya? Untuk menunjang gaya hidupnya. Dia ingin supaya diakui sama orang lain, ingin supaya kelihatan keren gitu. Sementara ada juga orang yang gajinya cuma 5 juta setiap bulan, tapi dia bisa menabung dengan gajinya itu. Kok bisa? Bisa karena dia bisa mengatur keuangannya dengan sedemikian rupa. Dia bisa benar-benar mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya. So, spend less than you earn. Berhenti mendefinisikan siapa diri kamu berdasarkan barang yang kamu punya. Banyak orang mengaitkan siapa dirinya atau identitasnya berdasarkan apa yang mereka punya. Contohnya tas yang mereka pakai, atau berapa besar rumah yang mereka tinggal, kemudian lingkungan rumahnya di daerah mana gitu. Kalau kamu membangun identitas kamu berdasarkan apa yang kamu punya, apa yang akan terjadi kalau suatu saat kamu kehilangan segalanya? Beberapa tahun yang lalu rumah kami kebanjiran, beberapa barang rusak dan kami harus mengungsi ke rumah saudara. Tapi saya sama suami lupa satu hal nih. Di bawah tempat tidur kami taruh foto-foto pernikahan kami. Wah, rusak semuanya, termasuk klise-klisenya. Zaman dulu belum zaman digital, jadi belum ada tuh semua ditaruh di cloud atau di mana, enggak. Zaman dulu masih pakai klise, jadi semuanya habis. Kami nggak pernah ingat lagi, nggak pernah tahu lagi bagaimana ekspresi kami pada hari istimewa itu. Kami nggak tahu lagi siapa-siapa aja yang hadir di pernikahan itu. Prosesi pernikahannya kayak apa juga lupa lah, udah nggak tahu lagi, udah lama banget gitu. Tapi yang penting dalam pernikahan kami itu adalah bagaimana kami saling memperhatikan satu sama lain. Pernikahan kami baik-baik aja walaupun nggak ada foto-foto pernikahan lagi. Iya kan sayang? Iya dong. Barang yang kamu miliki tidak menentukan siapa kamu. Saat kamu melepaskan keinginan untuk bisa diakui oleh orang lain, kamu berhenti mendefinisikan siapa kamu dari barang yang kamu punya. Kamu itu unik, gak ada orang yang seperti kamu. Kamu itu berharga. Banggalah menjadi diri kamu sendiri. Perhatikan kesehatan tubuhmu. Gaya hidup minimalis membantu kamu menempatkan hal-hal yang penting pada tempatnya, termasuk kesehatan kamu. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mencari uang, sibuk mencari pengakuan dari orang lain, sampai kamu lupa kesehatan kamu. Mulai sekarang coba perhatikan setiap nutrisi yang masuk dalam tubuh kamu. Perhatikan apa yang kamu makan. Kalau makan juga mesti mindful, makan pelan-pelan, jangan terburu-buru gitu ya. Minum kita juga mesti perhatikan berapa banyak air yang kita minum setiap hari. Kita perhatikan dengan baik ya. Jadi kita mesti tahu nih bagaimana kita memelihara kesehatan tubuh kita juga. Dengan gaya hidup minimalis, kamu juga jadi punya waktu untuk olahraga. Stres jadi berkurang dan kamu jadi lebih sehat. Perbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar kamu. Orang Jepang itu umurnya pada panjang-panjang karena mereka menjalani gaya hidup ikigai. Nah, si ikigai ini artinya adalah the reason to wake up in the morning. Setiap pagi alasan apa yang membuat mereka ingin bangun setiap pagi, apa yang membuat mereka looking forward untuk hari esok mereka gitu. Jadi mereka itu nggak sibuk mengurusi barang-barang mereka karena barang mereka itu sedikit, tapi mereka lebih suka untuk menggunakan waktu mereka untuk melakukan hal yang mereka sukai dengan orang-orang yang memberi arti dalam hidup mereka. Jadi hubungan mereka dengan orang-orang di sekitar mereka itu baik gitu. Jadi kita juga mesti memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Gaya hidup minimalis, apa sih manfaatnya? Prinsip hidup minimalis itu adalah less is more. Lebih sedikit, lebih baik. Lebih sedikit apa? Lebih sedikit barang yang kita punya. Lebih sedikit pikiran negatif yang masuk ke dalam otak kita. Lebih sedikit bergaul dengan orang yang toksik. Lebih sedikit menyimpan memori yang tidak baik, yang nggak baik buat kita, gitu kan? Terus lebih banyaknya apa dong? Lebih banyak menabung, lebih banyak jalan-jalan, lebih banyak waktu buat keluarga, lebih banyak diisi dengan hal-hal yang penting buat kita. Gimana? Udah kebayang belum manfaatnya? Saya urai satu-satu ya. Manfaat gaya hidup minimalis. Yang pertama, mengurangi stres. Lah, kok bisa? Ya bisa, kalau kita pulang kantor lihat rumah berantakan nih, sepatu berarakan di mana-mana, terus piring belum dicuci, setrikaan banyak banget. Stres lah pastinya. Nah, tapi kalau dengan gaya hidup minimalis,
Begitu pulang sepatu kan ditaruh pada tempatnya gitu kan. Begitu selesai makan, piring langsung dicuci. Terus deh gitu selesai cuci baju, dilipat aja bajunya. Nanti kalau mau dipakai baru kita setrika. Kan jadinya less stress ya, mengurangi stres. Contoh lain lagi dalam perjalanan pulang nih dari kantor, tiba-tiba ada temen atau saudara yang telepon. Lo lagi di rumah nggak? Gue pengen ke rumah lo nih, lagi di daerah rumah lo nih gue. Waduh, panik dong kita kebayang nih kita di rumah kita itu lagi berantakan kayak kapal pecah, belum sempet beres-beres. Waduh, iya oke, gue lagi di jalan juga gitu ya. Tapi di perjalanan stres karena bener-bener pengen buru-buru sampai rumah, beresin rumah dulu biar nggak kelihatan berantakan banget. Kalau dengan gaya hidup minimalis, santai aja, barang yang mau diberesin nggak banyak, jadi ya udah. Kalau ada tamu mau datang, monggo silakan datang. Lain lagi nih contohnya, kalau misalnya suami istri pagi-pagi dong pusing nyariin kunci mobil. Lo taruh di mana sih? Kemarin gue taruh di sini. Enggak, gue taruhnya di situ kok. Nah lo pusing deh karena kunci mobil ini nggak biasa ditaruh di satu tempat gitu kan. Kalau seandainya dengan gaya hidup minimalis, kita biasakan nih taruh di satu tempat. Jadi gak usah pusing pagi-pagi nyariin kunci mobil. Less drama. Yang kedua, gaji awet. Minimalisme mengajarkan kita untuk hanya membeli barang-barang yang kita perlukan aja. Karena itu kita gak terlalu banyak barang yang harus kita beli. Dengan begitu, kita gak akan tergoda pada saat kita melihat papan sale, pada saat kita lihat diskon payday, pada saat kita lihat 11-11, 12-12. Gak usah pusing lihat itu semua, karena kita tahu yang kita beli hanya yang kita butuhkan aja. Jadi itu bisa ditabung untuk masa depan kita. Waduh, makin disayang deh sama suami. Yang ketiga, jadi lebih produktif. Kegiatan beres-beres itu lumayan banyak menyita waktu. Dengan barang yang lebih sedikit juga waktu yang kita pakai untuk beres-beres. Sehingga waktu yang kita punya itu bisa kita gunakan juga untuk hal-hal lain. Kita bisa lebih produktif, kita mengerjakan hobi kita bisa olahraga biar tetap sehat. Yang suka musik bisa ciptain lagu kayak gitu ya. Atau misalnya yang suka lukis, bikin lukisan. Kita bisa upgrade skill kita, belajar sesuatu yang baru. Kemudian bikin video YouTube juga bisa, ada waktunya karena kita nggak kebanyakan waktu buat beres-beres, iya nggak? Manfaat yang lain lagi, kita nggak perlu merasa iri, nggak perlu nambah-nambahin masalah hati dengan iri melihat apa yang orang lain punya. Kalau memang orang lain punya lebih bagus dari punya kita, ya nggak masalah karena kita udah merasa cukup dengan apa yang kita punya sekarang. Manfaat yang kelima, kita jadi punya lebih banyak waktu. Waktu itu sangat berharga. Waktu yang sudah berlalu nggak bisa kembali lagi. Dan setiap manusia dimanapun itu hanya punya 24 jam dalam satu hari. Jadi waktu yang ada juga kita nggak pernah tahu loh kapan akan berakhir. Karena itu kita mesti benar-benar menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dengan lebih sedikit barang yang kita pikirkan, lebih sedikit waktu yang kita gunakan untuk bergaul sama orang yang toksik, lebih sedikit waktu yang kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang negatif, kita jadi punya lebih banyak waktu untuk bisa bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Kita bisa punya lebih banyak waktu untuk istirahat, untuk memulihkan diri kita. Kita lebih punya banyak waktu juga untuk bisa melakukan hal-hal yang kita senang. Bahkan ada waktu untuk sekedar tarik nafas panjang, buang pelan-pelan, just be in the moment. Itu aja udah menyenangkan kan? Itu juga salah satu manfaat yang sangat penting dari gaya hidup ini. Dengan gaya hidup minimalis, kita bisa memegang kendali penuh atas hidup kita sendiri. Kita punya yang namanya decision filter. Dalam setiap kali mau mengambil keputusan, kita selalu tanya sama diri kita sendiri, apakah hal ini penting gak buat saya? Kalau seandainya penting kita lanjutkan, kalau nggak penting ya kita tidak lanjutkan. Dengan begitu kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik, kita bisa mengatur dengan siapa kita bergaul, kita bisa mengatur juga makanan apa yang masuk dalam tubuh kita. Jadi setiap keputusan penting dalam hidup kita selalu kita tanya dulu, apakah ini penting buat saya? Manfaat berikutnya, gaya hidup minimalis ini membuat kita jadi lebih merasa bebas. Gaya hidup minimalis ini menghindarkan kita dari jebakan-jebakan materi. Beda dengan orang yang bergaya hidup hedonis yang kadang-kadang perilakunya sangat konsumtif, boros, kemudian kerja keras untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan, untuk kemudian dipamerkan, bahkan kalau perlu harus ngutang.
tapi minimalis bebas dari hutang. Minimalis itu bebas dari obsesi, dari keserakahan, dan tidak terikat pada barang-barang dunia. Karena itu hidup minimalis ini sangat penting banget. Karena minimalis bisa tidur nyenyak, bisa bernafas lega, bisa menikmati hidup tanpa beban-beban yang tidak perlu. Dengan gaya hidup minimalis, kita jadi lebih menghargai hidup, terhindar dari gemerlap hidup materialistis, kita jadi lebih tenang, dan fokus hanya pada hal-hal yang penting aja dalam hidup. Jadi itu tadi sharing saya tentang manfaat gaya hidup minimalis. Kalau kamu ada pendapat yang lain, kamu bisa share di kolom komen di bawah. Kita ketemu lagi di video-video yang lain ya.